Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang saya ada di kelas 11 IPS 3, hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021. Materinya kita masih tentang pajak. Sekarang sampai di fungsi pajak, kita lanjut ke manfaat pajak. Silakan dibuka buku paketnya. Apa manfaat dari pajak? Sebelum itu maka saya review kembali tentang definisi pajak. Masih ingat ya? Pajak adalah kontribusi wajib. Kontribusi itu apa? Iuran. Maka kalau makna iuran itu sama dengan pungutan. Terus kalau definisi pajak lagi itu berdasarkan undang-undang, berarti legal formal. Kalau pungutan sama berdasarkan peraturan, maka dinamakan pungutan resmi. Dari sini secara legal formal sama. Padahal pajak sama pungutan resmi berbeda. Yang kedua yang berikutnya digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat. Maka manfaat pajak jelas adalah untuk masyarakat. Apa jelas untuk masyarakat? Karena kalkulasi kemakmuran itu untuk masyarakat, maka menurut logika umum itu kira-kira pajak digunakan untuk apa? Kalau yang dibidik adalah kemakmuran masyarakat, maka yang akan dialokasikan pajak itu digunakan untuk apa? Kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi namanya kepentingan publik. Maka rata-rata adalah untuk kepentingan publik. Contoh pembangunan sarana umum. Ini juga untuk masyarakat, baik itu fasilitas atau infrastruktur. Untuk pertahanan keamanan, Hankam itu kan penting sekarang ya, apalagi sekarang zaman global, ditambahi eranya atau masanya itu adalah 4.0, 4.0. Itu bertanda dimulailah dunia global ini dengan revolusi industri tahap ke-4. Empatnya nanti masih bertahap lagi. Salah satu yang harus dikuatkan dalam era global sekarang ini adalah pertahanan keamanan. Karena ancaman dari luar itu ada di depan mata. Ancaman dari luar lah ya. Contoh pernah negara Cina itu patroli, atau bukan patroli ya, kapalnya itu masuk ke Indonesia, wilayah teritorial agraris, wilayah teritorial kelautan Indonesia, teritorial maritim Indonesia. Maka Hankam itu juga untuk atau demi kepentingan publik. Subsidi pangan juga, ya kan? Beras naik, yang dirugikan siapa? Masyarakat. Supaya beras turun maka disubsidi oleh Bulog. Kan pemerintah menyediakan logistik, ya kan? Badan logistik namanya Bulog. Jadi gudang untuk beras
untuk kepentingan nasional. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras. Bahan bakar minyak ini ada disubsidi. Kalau tidak disubsidi maka kisarannya ambil contoh Pertamax Turbo. Berapa harganya? Pertamax Turbo. Jadi atas 10 kan? Nah itu. Kalau pakai Pertalite 7.000, berapa selisihnya? Besar kan? Apalagi diloskan sesuai dengan harga pasar internasional, bisa di atas 12.000 per liter. Artinya BBM pun juga disubsidi. Kemudian pupuk. Pupuk ini sangat berhubungan langsung dengan pertanian. Kalau harga pupuk mahal, maka harga beras mahal, harga jagung mahal, maka semua hasil produksi pertanian mahal. Kalau mahal maka kesejahteraan turun, ya kan? Karena ukuran kesejahteraan itu kan pendapatan masyarakat. Itulah manfaat pajak. Maka kesimpulannya pajak ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Coba kita lihat di LKS, manfaat pajak. Saya perbesar biar nanti tampilannya jelas. Pajak ini membiayai pengeluaran negara. Kalau kalian ingat, ini hubungannya dengan apa kira-kira? Jadi pajak itu manfaatnya membiayai pengeluaran negara. Ini hubungannya dengan apa? Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Saya ulang, membiayai pengeluaran negara ini hubungannya dengan apa? Ada di fungsi pajak namanya fungsi budgetair. Fungsi budgetair apa? Fungsi anggaran, hubungannya dengan APBN. Maka di dalam APBN, pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara, di mana pendapatan negara itu digunakan untuk membiayai belanja negara. Nah, ini. Terus yang kedua, membiayai pengeluaran. Ya memang pajak itu digunakan semuanya untuk belanja negara. Semuanya. Coba kita lihat di buku paket. Sama ya. Sama. Jadi kesimpulannya adalah kalau di LKS itu pajak digunakan untuk apa? Membiayai belanja negara. Belanja negara itu bisa dilihat di mana? Di mana? APBN. Kalau hubungannya dengan APBN, maka fungsi pajak itu adalah apa? Budgetair. Bisa dipahami ya? Bisa? Lanjut ya. Sekarang jenis-jenis pajak. Pajak menurut sifatnya ada subjektif, ada objektif. Subjektif ini pajak itu disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Disesuaikan. Kalau orang kaya, maka pajaknya besar. Orang di bawahnya lebih kecil. Di bawahnya lebih kecil terus. Itu namanya subjektif. Jadi besaran pajak nominalnya nanti disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
Sekarang saya tanya, wajib pajak itu siapa saja? Wajib pajak. Ada di definisi pajak. Di definisi pajak itu ada. Wajib pajak itu berupa orang pribadi atau badan. Jadi wajib pajak itu orang pribadi atau badan. Pajak subjektif, besarannya, nominal rupiahnya, disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Pertanyaan saya, apakah ada pajak yang tidak melihat kemampuan wajib pajak? Ada? Apa? Nah ini namanya ini. Jadi ada ini pajak yang dikenakan di restoran namanya PPN. Restoran walaupun besar kecil, ya kan, omsetnya 1 miliar, 100 juta, 10 juta, dikenakan 10%. Ini namanya objektif, di mana besaran pajak itu tidak melihat atau tidak menyesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Berarti namanya objektif. Yang namanya wajib pajak itu wajib bayar pajak. Berapa tarifnya? Sama. Itu namanya objektif. Kalau di dalam tarif pajak, ini masuk kategori tarif apa ini? Tarif pajak. Jenis-jenis tarif pajak. Namanya pajak apa? Tarif apa namanya? Proporsional. Ada itu di LKS di paket ada. Tarif pajak ada. Tarif proporsional, ada tarif tetap, ada tarif regresif, ada tarif degresif. Kalau tarif proporsional itu bersifat sama. Tarifnya sama. Kalau tetap, nominalnya tetap. Jadi kalau tetap itu satuannya langsung rupiah, bukan persentase. Misalkan 6.000, 3.000, 10.000, itulah materai sekarang 10.000 kan. Penghasilan belanja 10 juta, tarifnya berapa? 10.000 materainya. Belanja 100 juta, tetap 10.000. Itu namanya tarif tetap. Kalau regresif, semakin besar omzet, tarifnya semakin kecil. Semakin besar omzet, tarif semakin kecil. Kalau degresif, semakin besar omzet, tarif semakin besar. Jadi kalau regresif itu begini perlawanannya ya. Tarif naik, omzet turun, tarif naik. Kalau degresif, omzet naik, tarif naik. Bukan turun, tarif naik. Kebalik ya. Kalau regresif, omzet naik, tarif turun. Kalau degresif, omzet naik, tarif naik. Sudah, kembali lagi pada jenis pajak. Menurut golongan, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Apa maksud pajak langsung? Di mana beban pajaknya itu tidak bisa dialihkan, dipindahkan kepada selain selain wajib pajak yang bersangkutan. Kalau saya kena masuk dalam wajib pajak, maka yang bayar adalah saya atas nama saya.
Walaupun yang membayarkan orang lain tapi atas nama saya. Ini namanya apa? Langsung. Contoh apa? PPH. Apa singkatan apa? Pajak pengha PBB. Singkatan PKB. Pajak kendaraan bermotor. Yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung ini di mana bebannya itu bisa dilimpahkan kepada orang lain. Beban bayarnya bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Tadi itu di restoran semuanya kena pajak 10%. Siapa yang bayar pajak 10% di restoran? Apakah yang punya restoran? Tidak, pembeli. Pertanyaan kedua sekarang. Kalau restoran itu mencantumkan bahwa restoran ini dikenakan PPN 10%, kemudian yang bayar itu adalah restoran tersebut, maka PPN itu menjadi pajak langsung apa tidak langsung? Langsung. Kalau dibayarkan oleh restoran itu. Jadi pajak langsung karena bebannya itu dibayarkan oleh wajib pajak yang dikenakan kepada restoran. Tapi kalau pajak PPN-nya dibebankan kepada pembeli, maka menjadi tidak langsung. Yang lainnya contohnya adalah PPNBM. Ketika beli sepeda motor, ya kan, beli mobil, beli barang-barang mewah, itu dikenakan pajak. Namanya pajak penjualan atas barang mewah. Jadi harga barang itu pajak PPNBM include di harga barang. Kalau harga barangnya misalnya harga barangnya 100 juta, PPNBM-nya 10%. Berarti harganya menjadi 110 juta. Maka harga jual 110 juta. Maka konsumen beli 110 juta dengan pajak sebesar 10%. 10 jutanya ditanggung oleh siapa? Konsumen. Namanya pajak tidak langsung. Terus berikutnya berdasarkan lembaga pemungutnya. Ada pajak negara. Yang berikutnya disebut pajak pemerintah pusat. Ada pajak daerah. Daerah itu ada provinsi, juga ada kabupaten, garis miring, kota. Nah, ini kabupaten, garis miring, kota. Apa maksud kota di sini? Kota di dalam kabupaten. Contoh Jember itu ada kota Jember, ada kabupaten Jember. Probolinggo ada kabupaten Probolinggo, ada kabupaten Probolinggo. Banyuwangi apakah ada? Tidak ada atau belum ada. Biasanya kalau sudah ada kota di dalam kabupaten itu menunjukkan maju ya atau besar. Mestinya Banyuwangi sudah layak ini mestinya ya. Kan sudah maju Banyuwangi. Jember kalah. Banyuwangi itu se-Jawa Timur itu masuk kota terbaik nomor 4. Banyuwangi. Naik. Grade-nya naik sekarang. Mestinya sudah layak ada kota Banyuwangi. Yang memimpin kabupaten namanya bupati. Yang memimpin kota namanya wali kota. Terus, sekarang sistem dan asas pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak. Ada sistem pemungutan pajak. Ada 3. Self-assessment system, official assessment system, withholding system. Self-assessment di mana perhitungan pajaknya itu bisa dihitung oleh wajib
pajak itu sendiri. Contoh saya bayar PPh, pajak penghasilan. Kalau oleh pemerintah saya boleh menghitung berapa pajak PPh saya, berarti menggunakan asas self assessment system. Tapi kalau PPh saya dihitung langsung oleh kantor pajak atau pemerintah, maka menggunakan asas official assessment system. Kalau saya dan pemerintah itu menyerahkan penghitungannya kepada pihak lain, namanya whole holding system. Kira-kira di Indonesia memakai yang mana? Kira-kira memakai yang mana? Rata-rata adalah ini, self assessment system. Terus asas pemungutan pajak. Satu, asas domisili. Maksud domisili itu adalah apa? Sesuai dengan asas kependudukan. Asas kependudukan. TKI kerja di Arab Saudi. Kalau hasil kerjanya, gaji sebagai TKI itu dikenakan pajak, berarti menggunakan asas domisili. Paham? TKI di luar negeri, di Arab Saudi misalnya, atau di Korea, gaji TKI-nya kena pajak, berarti menggunakan asas domisili. Ada bule di Genteng. Bule di Genteng. Bule ya, namanya bule itu warga negara asing, bukan penduduk. Tidak dikenakan pajak si bule ini, maka menggunakan asas domisili. Kalau si bule tadi dikenakan pajak, maka menggunakan asas berikutnya ini. Asas sumber. Si bule di Genteng, bekerja punya aset di Genteng. Ya, akhirnya dari aset dapat penghasilan. Maka hasil dari penghasilan itu dikenakan pajak. Maka menggunakan asas sumber, bukan domisili, tapi sumber. Kalau menggunakan asas sumber, maka TKI di Korea dikenakan pajak apa tidak dikenakan pajak? Tidak dikenakan pajak, karena sumbernya kan dari Korea. Tapi kalau menggunakan asas domisili, TKI di Korea kena pajak apa tidak? Kena pajak, karena asasnya menggunakan asas kependudukan warga negara. Paham? Paham ya? Berikutnya adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu adalah asas nasionalitas. Jadi menurut cara pemungutan pajak tidak bergantung pada kebangsaan dari wajib pajak. Jadi tidak bergantung di nasionalitas. Terus sekarang pungutan resmi. Sebelum ke situ kita lihat buku paketnya. Kita lihat buku paketnya. Nah, ini manfaat pajak kalau di buku paket banyak sekali ya, bisa dipelajari. Nah, ini tarif pajak. Ini sudah apa belum ya? Belum kayaknya ya? Belum? Tadi sudah saya jelaskan ya? Tadi ya, di awal ya, saya singgung. Nah, ini tarif pajak. Ada proporsional sebanding, contohnya BPN. Ada pajak tetap, contohnya bea materai. Ada degresif, di mana pajak tarifnya menurun seiring dengan peningkatan omzet pajak. Kalau progresif, tarif pajaknya naik seiring dengan peningkatan omzet pajak. Ada 4 tarif ya. Berikutnya adalah, nah ini, perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Kita buka LKS-nya dulu. Nah, ini kita pelajari dulu apa pungutan resmi. Apa yang dimaksud dengan pungutan resmi? Ini
pungutan resmi selain pajak dengan pajak kebijakan pemerintah dengan memperoleh balas jasa secara langsung. Apa saja pungutan resmi itu? Ada apa saja? Berupa apa saja? Satu, retribusi. Yang kedua, cukai. Yang ketiga, biaya impor dan biaya ekspor. Yang keempat, iu. Yang kelima, sum. Nah, kita kembali kepada yang pertama. Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah. Jadi retribusi itu adalah pungutan daerah. Berarti kalau kita bayar retribusi itu masuk ke pusat apa ke daerah? Ke daerah. Contohnya apa? Jalan tol. Ada retribusi bayar jalan tol. Masuk ke daerah. Retribusi parkir. Nah, kalian sering kena ini ya. Parkir di Indomaret kena. Parkir di Mandawangi kena? Enggak ada. Di sekolah lain tuh ada lah ya. Tapi bukan parkir di sekolah, parkir di luar sekolah. Karena banyak itu oleh warga dikenakan parkir Rp1.000. Akhirnya dari setiap parkir itu ada langganan parkir sebulan berapa. Biasanya masyarakat yang punya kendaraan kan punya STNK, ya kan? Kalau tadi di atas itu ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak STNK, pajak kendaraan bermotor itu masuk kategori pajak daerah. Ketika perpanjangan pajak itu biasanya sekaligus bayar apa? Parkir setahun. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Saya ulang, ketika perpanjangan pajak biasanya sekaligus bayar parkir setahun. Saya kemarin bayar pajak perpanjangan Februari, kena langganan parkir setahun 80.000 mobil. Langsung itu. Itu sudah retribusi parkir. Tapi anehnya ketika saya parkir di SunS ditarik lagi. Mobil 4.000. Bayar enggak kira-kira? Ya karena umumnya di sini bayar lagi ya bayar. Itu namanya apa? Retribusi parkir. Masuk retribusi, masuk ke daerah. Nah, ini perbedaan pajak dengan retribusi. Nah, bisa dibaca ya. Saya lanjutkan. Cukai. Ada cukai tembakau, ada cukai rokok. Kalau rokok kan ada cukainya kan ya. Bandrol, ya kan? Itu kena itu bayar. Beli barang itu harganya tidak seberapa, tapi cukainya mahal. Impor, ekspor juga ada. Itu masuk dalam kategori pungutan resmi, iuran dan sumbangan. Baik anak-anak, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al